Bapak Ibu teman-teman, untuk Medik sendiri ini memang merupakan layanan yang diberikan kepada nasabah-nasabah Manulife nih Bapak Ibu. Jadi pastikan mendengarkan gitu ya. Nanti kalau ada waktu boleh nanti kita ketemu secara offline ya Bu Dewi ya di kesempatan yang lain dengan teman-teman Medix. Seharusnya kalau hari ini on offline enak banget nih ya, tapi ada Iya, kendala betul. mungkin. Saya juga Gak dekat apa-apa. banget dari hotel saya dekat banget dengan tempat Bapak Ibu semua. Nah, betul banget. Nah, hari ini biarkan kita dengarkan dulu Bapak Ibu, Oke, nanti mungkin bisa dapat kontaknya dari Bu Dewi dan tim gitu ya. Nanti boleh diperkenalkan juga mungkin timnya siapa aja di Medik. Jadi nanti teman-teman di sini bisa mengenal dan mungkin lebih ke arah ini banyak pertanyaan nih sebenarnya Bu Dewi sebelum acara ini ya banyak yang oke, nanya gini. Nanyanya gini, itu nanti gimana sih caranya? Nanti harus open case itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini udah pada penasaran, udah pada panas sebenarnya sebelum acara. oke, Jadi oke, pas oke, kita siap. blast nih acara, kita akan meet and greet dengan Medix. Mereka tuh udah excited banget nih Bu Dewi Waduh, sayang sebenarnya. banget ya. Saya Sayang aja banget gitu bawa hari ini. saya bawa gimmick buat Bapak Ibu semuanya. Oke, Apa berarti stetoskop harus lucu. Aduh. kita undang lagi nanti ya untuk acara offline Iya, di sayang Surabaya. sekali ya. Oke, Heeh. untuk waktu selanjutnya saya persilakan Ibu Dewi untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu Dewi. Oke, terima kasih. Eh, Terima kasih Bu Josephine atas waktunya buat kami dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ketemu dengan tim Medix. Saya tidak sendirian di sini. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nanti saya juga akan undang rekan saya untuk perkenalkan diri dengan Bapak Ibu semuanya. Nah, nama saya Rahmawati Dewi, tapi biasa dipanggil Dewi. Saya Senior Relationship Manager di Medix. Sudah hampir 6 tahun di Medix, Bapak Ibu. Saya bersama dengan rekan saya, Rahardian. Mungkin Dian bisa show wajahnya biar Bapak Ibu kenal. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Rahardian, rekan satu tim dengan Bu Dewi dari Medix. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah saya telepon ya di sini gitu untuk menanyakan apakah ada nasabah yang membutuhkan layanan Medix. Selamat siang Bapak Ibu, terima kasih. Jangan bosan-bosan, nanti kita sering telepon atau sering chat ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan juga bisa menghubungi kami leluasa saja. Oke, kita akan lanjut dengan materi ya Bapak Ibu. Izinkan saya untuk share screen. Sebelumnya, apakah saya boleh diinfokan Bu Jojo, saya waktunya berapa lama Bu Jojo? Waktunya kurang lebih di 1,5 jam ya Bu Dewi 1,5 jam. sampai dengan Q&A gitu ya. Oke, Cukup kan jadi Bu Dewi ya, aman ya? cukup cukup. Untuk materi mungkin agak cepat saja ya. Nanti kita juga menyediakan waktu untuk one on one. Bapak Ibu betul-betul bisa menghubungi kami. Untuk kami bisa presentasi ulang ke Bapak Ibu kalau misalnya karena kalau forum besar itu kadang-kadang apalagi kalau online ya kadang-kadang ada tamu lah atau apa gitu ya. Nah, kadang-kadang suka ada distraction. Kami dengan senang hati akan menerima uh, kebutuhan Bapak Ibu kalau ada yang ingin one on one dengan kami. Oke, kita mulai saja ya. Jadi, Bapak Ibu, Manulife bersama dengan Medix Medical Services bersama-sama meluncurkan satu layanan yang disebut sebagai Manulife Personal Medical Partner atau kita singkat menjadi MPFP Service, di mana layanan ini akan menjadi nilai tambah yang sangat-sangat berguna ya bagi nasabah Bapak Ibu semuanya terutama mereka yang sedang menghadapi masalah kesehatan. Nah, Bapak Ibu, layanan seperti apa sih MPMP ini? Layanan ini adalah layanan medical management.
Jadi gampang sekali Bapak Ibu ya untuk menyebutnya ini adalah layanan medical management. Artinya Medix akan membantu nasabah untuk memanage masalah kesehatan yang sedang dialami. Di mana nasabah akan mendapatkan layanan manajemen medis yang berkelanjutan, terintegrasi, artinya ada koordinasi ya, kemudian juga diawasi oleh para ahli, dapat akses langsung ke spesialis yang ada di seluruh dunia karena Medix punya eh, network terdiri dari lebih dari 5.000 dokter yang ada di seluruh dunia dan mereka adalah dokter-dokter spesialis dan subspesialis terbaik di bidangnya masing-masing. Dan mereka akan dapat diagnosis yang tepat dan penerapan rencana perawatan terbaik. Ini bisa kami berikan kepada nasabah Bapak Ibu semuanya karena Medix akan memberikan satu tim medis khusus untuk nasabah yang sedang sakit ya Bapak Ibu, terdiri dari satu dokter dan satu perawat. Mereka akan mendampingi selama minimum 3 bulan dan bisa diperpanjang secara gratis eh, kalau mereka ini adalah nasabahnya Manulife ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu layanan ini diberikan gratis kepada nasabah Bapak Ibu. Sebenarnya layanan ini berbayar besar ya Bapak Ibu ya, yaitu 15.000 sampai 20.000 US dollar per 3 bulan gitu. Tetapi untuk nasabah Bapak Ibu, mereka akan mendapatkan kalau misalnya belum sembuh nih, kalau misalnya sakit kanker ya, itu 3 bulan nggak akan sembuh. Nah, mereka akan tetap mendapatkan layanan MPMP selama 3 bulan berikutnya, masih belum sembuh 3 bulan berikutnya, begitu seterusnya, dan masih tetap gratis dari Manulife gitu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan yang gampang ya Bapak Ibu ya, karena Bapak Ibu tentunya ingin kalau ketemu sama nasabah kan menceritakan tentang layanan ini, menginfokan tentang layanan ini kan maunya yang gampang aja ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi Bapak Ibu layanan MPMP adalah layanan medical management di mana nanti nasabah akan dapat satu dokter dan satu perawat khusus yang akan mendampingi secara virtual Bapak Ibu yang akan membantu untuk berkonsultasi dengan dokter-dokter yang ada di seluruh dunia, dokter-dokter spesialis yang terbaik di bidangnya masing-masing, agar mereka mendapatkan diagnosis yang tepat, karena ini sangat penting ya Bapak Ibu, dan juga mendapatkan rencana perawatan yang paling tepat untuk mereka. Ya, oke. Selanjutnya Bapak Ibu. Bapak Ibu di layar ada nasabah. Ini ada eh, foto seorang tokoh dunia. Nah, Bapak Ibu pasti mungkin sudah familiar ya, beliau adalah Steve Jobs. Nah, Steve Jobs ini Bapak Ibu meninggal karena kanker pankreas beberapa tahun yang lalu. Nah, setelah beliau meninggal, ada buku yang waktu itu bestseller yang menceritakan tentang kisah hidup beliau. Nah, di sini, di buku ini, istrinya menceritakan bahwa pada saat Steve Jobs ini sakit, nggak kurang-kurangnya dokter, para ahli yang mendampingi beliau. Karena beliau kan salah satu orang terkaya di dunia waktu itu ya, Bapak Ibu ya. Tetapi ternyata ahli spesialis-spesialis ini ada ahli gizi, hepatologi, hematologi, onkologi, ahli bedah. Itu semuanya memberikan perawatan ke Steve Jobs itu secara sendiri-sendiri. Tidak ada koordinator. Gitu. Jadi perawatannya terfragmentasi, tidak terintegrasi. Dengan adanya layanan ini untuk nasabah Bapak Ibu semuanya, ada tim medis yang akan menjadi koordinator dan juga advokat. Advokat ini kalau Bapak Ibu familiar ya, advokat itu sama dengan pengacara ya Bapak Ibu ya. Kalau ada seorang pengacara sudah menerima sebuah kasus ya, Bapak Ibu pasti pernah mendengar yang namanya advokat itu kalau dia sudah bersedia mengambil kasusnya kita, maka dia tidak akan bertanya apakah kita salah atau enggak. Tetapi yang utamanya adalah tugasnya advokat ini, pengacara ini adalah memenangkan case-nya kita. Ya kan Bapak Ibu? Nah, sama tugasnya tim medis
untuk nasabah Bapak Ibu adalah bagaimana caranya agar nasabah Bapak Ibu itu mendapatkan perawatan yang terbaik. Tidak berdasarkan dari apakah eh, nasabah ini eh, berada di kota terpencil atau tidak gitu ya. Apakah dia itu punya akses ke dokter hebat atau tidak? Karena mereka akan mendapatkan akses ini, mendapatkan opsi-opsi yang paling tepat untuk dirinya dengan adanya tim medis. Dan ada koordinator Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya tahu ya kalau untuk case-case yang eh, mengancam jiwa, misalnya kanker saja, itu dokternya nggak cuma satu Bapak Ibu, tetapi tim multidisiplin. Nah, tim multidisiplin ini akan dibantu oleh tim medis untuk mengkoordinir sehingga kalau misalnya ada dua ahli, dua-duanya itu melihat, oh ternyata nasabah ini tuh ada rasa nyeri nih. Nah, jangan sampai ahli yang A dengan ahli yang B sama-sama memberikan obat ahli nyeri. Karena kan jadinya terlalu banyak gitu. Akhirnya jadi mengurangi keefektifan dari pengobatan. Nah, jadi ada koordinator. Bahkan tim medis ini juga akan membantu mengkoordinasi hal lain selain medis. Misalnya kalau kita lagi sakit, saudara, keluarga itu biasanya suka memberikan karena saking cintanya sama kita ya, ada yang kasih suplemen, mungkin ada yang kasih madu, mungkin Chinese medicine gitu ya. Nah, tim medis akan membantu melihat apakah obat-obatan atau suplemen itu akan berguna atau tidak untuk kita. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Eh, ini penting Bapak Ibu, layanan ini akan membantu Bapak Ibu menghadapi masalah kesehatan karena di dunia kedokteran satu solusi atau satu opini tidak berlaku untuk semua penyakit. Misalnya kita contohkan di kanker payudara. Di layar Bapak Ibu ada banyak sekali tipe-tipe pengobatan. Ya, neoadjuvan terapi, iya atau tidak? Bedah yang mana? Banyak sekali tipenya. Nah, eh, di Medik kita akan membantu nasabah untuk menavigasi mana nih yang terbaik untuk saya. Alasannya apa? Sehingga itu menjadi yang terbaik untuk saya. Tidak hanya itu saja, mencarikan dokter atau rumah sakit yang bisa melakukan terapi tersebut. Jadi nasabah benar-benar ada yang mendampingi. Begitu juga untuk kanker prostat ya, ternyata banyak sekali tipe-tipenya. Jadi Bapak Ibu, dengan medik nasabah Bapak Ibu tidak merasa sendirian. Mereka mau mengambil keputusan ada tim medis yang bisa mereka ajak untuk berdiskusi. Mereka sekarang memiliki tools atau alat untuk mengambil keputusan objektif berdasarkan informasi sehingga hasil medis mereka menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu sebelum lebih lanjut, mari kita kenalan dulu dengan Medix Bapak Ibu. Medix didirikan di tahun 2006, memiliki lebih dari 5.000 dokter yang terakreditasi di seluruh dunia. Dan dokter-dokter ini adalah kita pilihkan dokter-dokter yang terbaik ya. Ada dokter yang menjadi konsultan kita, ada dokter yang kita menjadi tujuan rujukan. Artinya kita mencarikan dokter untuk nasabah kita. Gitu. Jadi ada yang sebagai konsultan ya Bapak Ibu, ada juga yang kita kirimkan nasabah ini ke dokter-dokter tersebut. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, uh, Manulife Personal Medical Partner ini juga sudah uh, diproteksi data-datanya. Medik sendiri yang memiliki akreditasi ISO 27001 Bapak Ibu, sehingga data-data nasabah Bapak Ibu akan aman bersama kami. Selain itu, sepanjang perjalanan medis mereka juga akan mendapatkan satu tools yang sangat bagus, yaitu Medix App sehingga komunikasi, kemudian eh, ada data-data medis itu bisa diupload di Medix App dan itu akan sangat membantu nasabah untuk membuat layanan ini menjadi seamless dan experience-nya itu jauh lebih bagus. Nah, Bapak Ibu, em,
Tujuan mengapa Manulife bekerja sama dengan Medix itu ada 6 ya Bapak Ibu ya. Tetapi secara garis besarnya adalah yang pertama Bapak Ibu, ini akan membantu Bapak Ibu semuanya uh, menjadi agent yang super. Karena Bapak Ibu bisa membantu nasabah pada saat mereka lagi sakit. Saya yakin banget Bapak Ibu merupakan individu yang kalau nasabahnya ini sakit, Bapak Ibu merupakan orang yang dicari nih untuk ditanyain. Saya katanya suruh pasang ring jantung loh. Pergi ke dokter mana ya? Nah, betul nggak Bapak Ibu? Suka ada yang nanya nggak ke Bapak Ibu dokter mana yang bagus, rumah sakit mana yang bagus? Pasti iya ya Bapak Ibu ya. Nah, Sangat, sangat jadi sangat rujukan. sangat jadi rujukan. Nah, coba nih, kemarin-kemarin waktu saya training, saya nanya, biasanya Bapak Ibu nih kalau ditanyain kayak gitu sama nasabah, nyari nyari nama dokter sama nama rumah sakitnya itu nyarinya di mana? Nah, Mbak Jojo katanya ada yang cari di grup satu agensi gitu. Mungkin ada yang punya pengalaman yang sama gitu. Nanya ke seniornya biasanya, Bu Nah, Dewi. betul. Nanya seniornya. Ada yang nanya aku Google juga. Kalau sekarang mungkin ChatGPT ya Mbak Joseph ya, Mbak Jojo ya, gitu. Jadi Bapak Ibu dengan layanan ini, Bapak Ibu akan punya tim expert yang sudah tahu dokter mana yang bagus untuk nasabah Bapak Ibu berdasarkan dari hasil research medik yang sudah bertahun-tahun dan sudah terbukti Bapak Ibu. Gitu. Jadi kita tuh memang ada tim researchnya khusus untuk melihat dokter-dokter di seluruh dunia mana yang paling bagus. Kalau di Surabaya untuk pasang ring jantung mana yang bagus, untuk bypass jantung mana yang bagus, untuk kanker payudara mana yang bagus, itu medik sudah ada. Jadi Bapak Ibu sudah tidak perlu Google lagi, nggak perlu nanya-nanya lagi. Di belakang Bapak Ibu sudah ada medik, Bapak Ibu hanya perlu membantu nasabah untuk membukakan layanan saja. Jadi Bapak Ibu tentunya akan eh, bisa di belakangnya tuh kayak kalau mau perang itu belakangnya udah ada pasukan nih Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa lebih pede lagi, lebih confidence lagi membawa polis-polis Manulife karena polis-polis Manulife ini sekarang sudah memiliki value added yang sangat-sangat bagus ya Bapak Ibu ya, yang bisa membuat nasabah ini nggak cuma dibayarin saja masalah klaimnya, tetapi juga dipikirin ini diagnosisnya betul atau enggak. Perawatannya betul atau enggak? Sudah dirawat oleh dokter yang terbaik kah? Di rumah sakit mana nih yang alatnya tuh lengkap misalnya. Ya, jadi sudah ada nilai tambah yang sangat-sangat bagus. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, karena kami mengerti Bapak Ibu tentunya sangat passionate nih dengan bisnis Bapak Ibu. Jadi kami mengerti hal ini. Bapak Ibu Medix ini memiliki angka kepuasan pelanggan yaitu 97%. Jadi dari 100 ya, 97% dari 100. Jadi angka kepuasan pelanggan itu sangat tinggi. Ini biasanya Bapak Ibu, kalau nasabah Bapak Ibu ada yang sudah pakai layanan ini, maka mereka biasanya akan lebih mudah untuk di approach lagi Bapak Ibu, ditanyain ada nggak referral gitu, ada nggak mungkin adik atau kakak atau eh, individu-individu di lingkungan nasabah tersebut ya yang membutuhkan perlindungan dari Manulife gitu ya. Tuh kita sudah banyak pengalaman Bapak Ibu ada yang satu nasabah pakai layanan Medix ini 5 dari keluarganya itu pakai eh, polis yang sama, beli polis yang sama juga gitu ya. Jadi ini sudah kami sudah ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Jadi em, mungkin Bapak Ibu nih karena baru pertama kali mungkin dengar tentang layanan Medix nih, nanti ketemu mau menceritakan tentang layanan ini kepada nasabah, kemudian nasabah, oh, kok bisa tahu sih Medix itu bagus?
Gitu. Buktinya apa? Nah, Bapak Ibu, ini adalah buktinya. Di Indonesia kami telah membantu banyak sekali, bahkan ribuan pelanggan ya Bapak Ibu. 20% dari case medis yang kita tangani ada perubahan pada diagnosis. Artinya apa? 1 dari 5 orang Bapak Ibu itu diagnosisnya masih belum akurat. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok bisa? Apakah karena dokter-dokter di Indonesia nggak bagus? Bukan, Bapak Ibu. Bukan karena eh, bukan karena dokter-dokternya jelek, tetapi karena sistem kesehatan kita memang masih belum terintegrasi. Kita kalau pergi ke dokter A di rumah sakit A, kemudian suatu saat kita sakit lagi ke rumah sakit di yang beda lagi nih, rumah sakit B. Nah, rumah sakit A dengan rumah sakit B itu tidak terkonek, Bapak Ibu. Dokter yang di rumah sakit B ini tidak tahu apa yang terjadi pada kita di tahun-tahun sebelumnya. Padahal Bapak Ibu pasti sudah pernah dengar bahwa yang namanya penyakit yang serius itu tidak datang dalam waktu cepat. Dia pasti sudah ada Loh, gejala-gejala dari bertahun-tahun yang lalu. kenapa kok kayak Gitu. iso Ya blank, dari blank sih. Itu. Jadi karena sudah ada dari tahun-tahun yang lalu, tapi tidak ada track record, sehingga dokter hanya membantu kita menghadapi keluhan kita pada saat ini saja. Gitu. Yang lalu-lalu nggak kelihatan sama beliau. Gitu. Jadi karena kita tidak terintegrasi antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lainnya, maka jadinya ada banyak sekali perubahan pada diagnosa. Lalu 43% pada case medis kami membantu nasabah untuk adanya perubahan pada perawatan menjadi lebih optimal lagi. Nah, ini angkanya tinggi ya Bapak Ibu ya, 43%, hampir 50%. Kenapa? Karena ternyata di Indonesia itu banyak sekali misuse dan overuse dari treatment. Tuh, jadi pengobatannya lebih banyak, yang nggak perlu operasi ternyata diberi saran untuk operasi, itu banyak sekali Bapak Ibu. 18% case medis terhindar dari perawatan, prosedur, dan operasi yang tidak perlu. Nah, ini saya mau menceritakan satu kisah ya tentang operasi yang tidak diperlukan, karena kisahnya ini sampai sekarang itu kalau saya menceritakan itu masih menyentuh di hati. Ya, jadi kami ada nasabah pasien ya, namanya Bapak Ari. Nah, Pak Ari ini sebenarnya sedang pakai layanan Medix untuk kondisi beliau itu butuh operasi pada tulang leher. Karena beliau tulang lehernya ini ada saraf kejepit, bahkan sampai nggak bisa nyetir lagi. Padahal beliau ini seorang trainer, Bapak Ibu. Jadi kalau nggak bisa nyetir, wah pasti susah ya, nggak bisa mobile gitu. Nah, beliau ada tensi agak tinggi sehingga pada saat dilakukan operasi, dokter bedahnya memberi catatan di medical recordnya bahwa nanti kalau sudah selesai operasi, tolong cek ke dokter jantung. Nah, beliau selesai operasi, kemudian pergilah ke dokter jantung ya. Nah, dokter jantung ini meminta Pak Ari untuk melakukan CT angiografi. Nah, ternyata di CT angiografinya dibilang bahwa kemungkinan ada penyumbatan. Jadi, dokter menyarankan untuk melakukan kateterisasi atau mungkin pasang ring. Nah, sudah dijadwalkan, kemudian Pak Ari masuk ke rumah sakit, sudah masuk ke ruang tindakan. Nah, di ruang tindakan ini kemudian dokternya keluar lagi dari ruang tindakan, bertemu dengan istrinya dan bilang bahwa Pak Ari ini sudah tidak bisa lagi dipasang ring jantung karena ada 3 penyumbatan di pembuluh darah utama di jantung gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah bypass jantung. Nah, kaget setengah mati nih baik Pak Ari maupun istrinya gitu. Kebetulan mereka masih di bawah rawatan medis ya. Jadi mereka langsung telepon dokternya masih jam 8 malam gitu ya. Telepon dokternya, "Aduh gimana apa yang harus dilakukan?" gitu. Dan dokter bilang, "Coba tanyakan sama dokternya apakah ini case yang emergency atau tidak." Bisa ditunda atau enggak? Bukan emergency, ini bisa ditunda. Karena saya itu loh nggak pernah ada
rasa-rasa kena penyakit jantung gitu. Nggak ada yang namanya sesek, nggak ada yang jantung apa dadanya sakit gitu. Kemudian saya aja tuh jogging tiap pagi loh, gitu katanya. Jadi kok dibilang kasih saran untuk melakukan bypass itu pokoknya langsung kacau gitu loh pikirannya. Tuh ya, tapi bilang sama dokternya ternyata dibilangin bahwa enggak kok ini tidak emergensi, jadi bisa ditunda lagi. Gitu ya, jadi ditunda untuk 10 hari, kemudian beliau mengirimkan hasil CT angiografinya ke Medix. Dan di situ kita berkonsultasi ya dengan tim multidisiplin, ada ahli kardiologis, kemudian ahli bedah jantung, kemudian dengan ahli radiologi dan beberapa dokter yang lainnya ya. Dan ternyata di situ eh, dokter di medik juga melakukan medical intake ya, ditanyakan pada saat Bapak sedang melakukan CT angiografi ini apa yang Bapak rasakan? Oh, waktu itu tuh saya menggigil karena saya kedinginan gitu. Jadi itu ternyata yang menyebabkan ada blur ya hasil CT angiografinya ini. Lalu kita meminta Pak Ari untuk melakukan CT angiografi ulang di tempat yang lebih bagus. Kemudian juga ada beberapa tes. Salah satu tesnya adalah tes pompa jantung. Nah, tes pompa jantung ini tidak dilakukan oleh dokter sebelumnya. Setelah dilakukan tes pompa jantung, ternyata pompa jantungnya ini masih 87%. Padahal kalau orang yang harus melakukan bypass itu sebenarnya dia tidak akan pernah sampai 25%. Jadi Pak Ari ini ternyata jantungnya sehat. Dia nggak perlu bahkan untuk pasang ring jantung. Karena jantungnya tuh masih sehat gitu. Jadi Pak Ari itu langsung waktu telepon itu sambil nangis kan sama dokternya katanya. Gitu, aduh, saya waktu telepon ya Bu, itu saya sampai nangis saking bersyukurnya. Gitu ya. Jadi ini sampai sekarang sangat menyentuh untuk saya karena saya ketemu dengan Pak Ari sendiri. Gitu. Jadi wah, saya nggak tahu nih kalau sampai saya bypass gitu ya. Aduh, nanti 10-15 tahun lagi saya mesti maintenance padahal sebenarnya jantung saya itu masih sehat. Tuh, ya. Jadi kisah ini bisa juga diceritakan kepada nasabah Bapak Ibu semuanya pada saat menginfokan tentang layanan ini. Oke, nah Pak Ibu, uh, layanan ini Bapak Ibu berbeda dengan layanan second opinion maupun dengan layanan medical concierge. Kalau second opinion Bapak Ibu di masa layanannya saja biasanya kalau durasi layanan Pak Medik kan 3 bulan ya Bapak Ibu bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau second opinion hanya 1 kali konsultasi saja. Kemudian kita konsultasinya itu ke beberapa dokter sekaligus merupakan tim multidisiplin sehingga pandangannya adalah 360 derajat. Tetapi kalau second opinion biasanya hanya satu analisis dari satu spesialis saja. Jadi kalau kena penyakit kanker ya hanya dikonsultasikan ke onkologis yang lainnya. Kalau jantung ya dikonsultasikan ke dokter jantung yang lainnya. Tetapi tidak ada lagi dokter yang lainnya, misalnya dokter bedah jantung, tidak. Kemudian ke ahli radiologi juga biasanya tidak. Gitu ya. Jadi uh, yang dilakukan Medix itu mengapa kami bisa mengatakan bahwa kami memberikan medical outcome yang lebih bagus karena kita selalu melihat itu kan dengan pandangan 360 derajat. Lalu biasanya kalau koordinasi, rujukan ke spesialis, kemudian kalau sudah operasi kita juga masih cek juga, dukungan multidisiplin berkelanjutan, artinya kalau misalnya habis operasi, oh kita konsultasi lagi, gitu. Kalau misalnya second opinion kan enggak tuh Bapak Ibu, cuma nanya, oh saya perlu operasi atau enggak? Oh perlu operasi, oke sudah, lalu operasi. Setelah operasi kan kontrolnya dengan dokter yang mengoperasi saja kan Bapak Ibu. Tapi dengan medis itu nanti kita akan konsultasikan lagi ke tim medis yang lain, yang tim multidisiplin yang tadi itu. Ya, selain itu juga tetap ada evaluasi selama perawatan oleh tim medis khusus, 1 dokter dan 1 perawat dari medis. Nah, sekarang
tipe-tipe nasabah yang kayak apa sih yang perlu pakai layanan ini? Ini adalah trigger point ya Bapak Ibu ya. Coba nanti Bapak Ibu bisa dicek-cek lagi list nasabahnya. Ada nggak nih nasabah yang punya 5 tipe seperti ini? Yang pertama adalah nasabah yang sedang sakit dan membutuhkan rawat inap. Baik itu sekarang ataupun nantinya kemungkinan akan ada rawat inap. Misalnya kalau ada nasabah yang punya eh, miom, ya, kista atau ada benjolan. Nah, biasanya kan ada perawatan atau prosedur medis ya, pembedahan misalnya. Kemudian kalau nasabah Bapak Ibu ada sedang rawat jalan, tetapi diminta untuk dokter melakukan sebuah diagnostik yang invasif. Jadi ada alat yang dimasukkan ke dalam tubuh atau tes diagnostik yang lain, EKG, kemudian laboratorium misalnya ya, itu sudah bisa pakai layanan ini. Dan sama juga untuk mereka yang disarankan untuk melakukan imaging, MRI, PET scan, CT scan, USG, dan juga mereka yang sudah punya masalah medis ini tapi sering kambuh, masih belum mendapatkan jawaban, belum ada root cause-nya itu apa gitu ya. Masih ada mungkin dokter ini bilang ini, dokter ini bilang ini gitu ya, masih belum mendapatkan solusi yang komprehensif lah. Itu Bapak Ibu bisa banget untuk tawarkan layanan ini. Dan yang terakhir, kalau memang nasabah Bapak Ibu ini memang lagi cari second opinion nih. Nah, kalau mereka memang mengatakan kepada Bapak Ibu, aduh saya pengen cari dokter lain deh. Atau pas lagi pengen, kayaknya saya pengen ke Singapura atau ke Penang deh. Saya kok kayaknya nggak yakin ya, misalnya ya bisa banget pakai layanan ini. Oke, nah Bapak Ibu, ini adalah list dari polis-polis Manulife yang bisa menggunakan layanan ini. Banyak ya Bapak Ibu ya, boleh Bapak Ibu screenshot dan disimpan. Nah, mungkin Bapak Ibu ada list kan nasabah-nasabah yang punya polis-polis yang ini bisa banget nih sekarang Bapak Ibu bisa kontak mereka, infokan ada layanan terbaru dari Manulife, mungkin bisa membantu gitu ya. Siapa tahu Bapak Ibu akan mendapatkan bisnis yang lainnya dari uh, touch dengan mereka lagi. Oke, Bapak Ibu. Nah, saya akan play satu testimonial video, Bapak Ibu. Ini juga kisahnya sangat menarik. Mari kita saksikan bersama-sama. That's how medics have been able to basically save my life. My name is Terence Lin. The most recent 5 years I was in Indonesia acting as a CFO of an insurance company. Unfortunately, I got infected with the most severe form of the virus, the Delta version. It's fortunate that my company has group insurance that has medics as add-on service provider. Mr. Lin got better. He was eventually extubated and he was doing quite well, but he still had these chest pains. It's been coming and going. His doctors have done several tests, and so they've attributed this to his COVID infection. Due to the complexity of the case, medics sent his medical files to multiple specialists from different fields for review. The team took part in a daily call with the care team, and doctors from medics call me up to ask me about my condition, and I can ask them for advice on different problems. This is when medics becomes important because we can utilize our team of 4,500 multidisciplinary experts from all around the world. The most important part is 2 days before I was discharged, I still had some pain in my chest, and there were already many tests done and nobody knew the reason. But Dr. Mona consistently insisted that more examination has to be done, and one last thing is a CT scan of the coronary artery. His doctors have done several tests and they've ruled out a cardiac cause, and so they've attributed this to his COVID infection. However, as he was being discharged, I consulted his case because
the nature of his chest pains seemed very cardiac. So we consulted medic specialists and they've recommended him to do a CTCA. It was discovered that I have a blocked artery. That is 90% block. This is huge, of course. It showed that he actually did have a 90% stenosis or 90% narrowing of one of his major heart vessels. He might have been discharged without knowing about this, and he might have had a heart attack at a later time, at which time it would become an emergency. It might even be life-threatening. I thought I only had COVID, so if I didn't die because of COVID, I might have died because of the heart attack. So that's how medics have been able to basically save my life. Oke, jadi itu kisahnya Pak Terence Lin ya. Waktu itu dokter yang merawat beliau itu sudah melakukan beberapa tes ya, EKG dan lain sebagainya, dan menganggap bahwa kemungkinan nyeri dadanya Pak Terence Lin ini karena COVID gitu. Apalagi Pak Terence ini usianya juga sudah ada ya. Jadi dokter menganggap oh ini kemungkinan besar itu karena COVID-nya gitu. Tetapi dokter di medis melihat bahwa nyeri dadanya ini punya ciri-ciri nyeri dada yang disebabkan karena jantung. Jadi dokter Mona itu bahkan sampai telepon ke dokter yang merawat beliau ya, tolong di dilakukan CTCA gitu ya. Dokter di Indonesia ngapain, kan sudah nggak ada ini, sudah dianggap nggak ada kok penyakit jantungnya. Kita udah lakukan pemeriksaan ini, pemeriksaan ini, pemeriksaan ini gitu ya. Pokoknya dokter Mona tuh ngotot gitu ya, pokoknya lakukan aja satu lagi gitu kan. Pasiennya kan juga ada gitu ya, sudah di cover sama asuransi gitu, lakukan aja gitu ya, sampai akhirnya dokter lokalnya itu give up, katanya ya sudahlah, oke lah kita lakukan aja itu. Coba kalau sampai ini tidak dilakukan, Pak Terence Lin ini pembuluh darah yang 90% sudah tertutup itu tuh tidak ditemukan Bapak Ibu. Ya, jadi kata beliau, kalau saya nggak mati karena COVID, kalau tanpa medik saya bisa pulang-pulang, habis itu saya bisa mati karena serangan jantung. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, nah ini temu yang Bapak Ibu tunggu-tunggu nih. Jadi, oke, sudah tahu saya, udah pede saya untuk menceritakan tentang layanan baru ini. Nah, gimana dong caranya? Nah, ini adalah proses perjalanan nasabah pada saat menggunakan layanan ini. Cara membuka layanannya sangat-sangat mudah Bapak Ibu. Bisa dibantu oleh Bapak Ibu sebagai agent, bisa juga dilakukan oleh nasabah sendiri. Yang perlu dilakukan hanyalah menghubungi Manulife Customer Contact Care Center di 021 2555 777 dengan ekstensi 1, lalu setelah itu klik 1 lagi. Atau bisa melalui email ke medical_support@manulife.com, dan mereka akan punya SLA 1 kali 24 jam ya untuk mengirimkan kepada Medix. Lalu Medix akan menghubungi nasabah Bapak Ibu semuanya, karena nanti di email atau di pada saat telepon ya, ada informasi yang kami perlukan, yaitu nama nasabah, nomor polis, dan juga nomor telepon nasabah ya, agar kami bisa menghubungi. Yang pertama kali menghubungi dari Medix adalah CS, Customer Service. Ya, nanti mereka akan memberikan ke nasabah ini yang namanya, teleponnya itu adalah service introduction. Nah, di service introduction ini nanti CS akan memberikan Bapak atau Ibu, nanti Bapak atau Ibu sudah menghubungi kami untuk layanan MP, nanti layanan ini adalah begini, 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 gitu. Tidak terlalu lama ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu mereka akan dituntun untuk download Medix App dan juga untuk registrasi Medix App.
Nah, setelah itu di Medix App ini mereka akan menandatangani inform consent. Karena ini adalah layanan kesehatan secara international standar dari WHO, itu semua orang harus menandatangani inform consent ya Bapak Ibu ya. Kalau lewat Medix App itu gampang sekali inform consentnya, hanya perlu ketik nama, kemudian nomor polis, setelah itu di scroll saja ke atas ya. Ah, atau kalau Bapak Ibu mau baca, silahkan ya, bacaannya banyak gitu. Tapi pada intinya adalah Medix ini memberikan layanan kesehatan kepada nasabah dan nasabah setuju gitu ya. Dan dia juga setuju bahwa data-data medisnya ini kami konsultasikan ke dokter-dokter yang ada di networknya Medix. Intinya seperti itu Bapak Ibu ya. Begitu dicentang saja di bagian bawah itu ada kotak kecil, tinggal diklik nanti dia akan muncul centang ya. Nah itu berarti sudah menandatangani inform consent. Dan ini inform consent ini dianggap kita sudah membuka layanan MPMP ini. Kita sebut layanan MPM ini sudah aktif, gitu ya, sudah open case. Nah, setelah itu nasabah bisa mengirimkan data-data medis yang sudah dimiliki ke Medix App, bisa melalui upload file atau bisa difotokan. Kalau bentuknya itu CD, biasanya kalau CD agak susah nih ya, karena laptop-laptop sekarang sudah tidak ada CD reader lagi. Nah, kalau bentuknya CD, Medix juga akan membantu nasabah untuk mengambil data medis dengan mengirimkan kurir ya, dimanapun di seluruh Indonesia secara gratis. Kita uploadkan di kantor Medix di Jakarta, lalu kita akan kirimkan kembali. Nah, setelah itu maka dokter dan perawat itu akan melakukan panggilan telepon ke nasabah. SLA-nya adalah untuk perawat 1 kali 24 jam, untuk dokternya adalah 1 kali 48 jam. Setelah open case, gitu ya, setelah tanda tangan inform consent. Nah, setelah itu nanti kan dokter ini akan melakukan medical intake ya Bapak Ibu ya. Medical intake-nya dokter di Medix itu lama Bapak Ibu. Karena Medix ini sangat teliti. Jadi pertanyaannya tuh banyak sekali untuk telepon. Biasanya kita akan meminta nasabah untuk kayak janjian gitu loh Bu, kayak appointment ya, pakai slot gitu. Karena kita ingin agar nasabah juga dalam kondisi siap untuk menerima telepon dari dokter. Nah, ini akan menjadi lebih efektif ya, Bapak Ibu. Nah, setelah itu nanti dokter dan perawatnya ini akan mengevaluasi informasi medis, meringkas, kemudian mentranslate bila diperlukan ya, dan diteruskan ke Departemen Riset Klinis di Medix. Setelah itu akan diputuskan nih, akan konsultasi ke dokter yang mana, dokter A, B, C, mungkin ada di Jerman, mungkin di Jepang, mungkin di Amerika. Nah, nanti setelah dikirimkan kepada dokter-dokter yang ada di networknya Medix ini, kita tunggu sampai mereka memberikan hasil reviewnya ya. Nanti setelah kembali ke Medix, kita juga akan tetap melakukan diskusi multidisiplin untuk meninjau case dan rekomendasi spesialis ini. Jadi di Medix sendiri juga ada spesialis, ada tim multidisiplin di dalam Medixnya sendiri gitu ya. Jadi ada berlapis-lapis nih, dilihat oleh dokter tim medisnya, dilihat oleh riset klinis di Medix, kemudian juga akan direview oleh tim spesialis di networknya Medix. Nah, setelah selesai, maka dokter yang ada di Medix akan mengirimkan surat rekomendasi. Di surat rekomendasi ini sudah dicantumkan eh, pengobatannya seperti apa, gitu, diagnosisnya apa. Nah, biasanya kalau memang nasabah membutuhkan rujukan, itu kita tidak sebutkan di dalam surat rekomendasi, melainkan secara lisan atau secara chat ya kepada nasabah dokter-dokter mana yang kita rekomendasikan. Biasanya Medix itu tidak merekomendasikan hanya satu dokter saja, tetapi 2 atau 3 dokter itu untuk membantu nasabah memiliki opsi gitu ya. Biasanya kita akan rekomendasikan itu lokal dokter dulu, tetapi bisa juga kita
merekomendasikan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Kadang ada nasabah yang memang sudah berencana mau ke Penang, sudah berencana mau ke Singapura. Misalnya, saya mau minta dicarikan dokter yang di Singapura saja. Seperti itu, kita juga akan memenuhi kebutuhan nasabah tersebut. Ya, nah setelah itu eh, nasabah akan pergi ke dokter yang sudah diberikan opsinya tadi ya. Nah, setelah itu kita masih akan tetap memberikan bimbingan, dukungan berkelanjutan. Kalau misalnya di tengah perjalanan medis, kemudian ada gejala lain yang muncul misalnya, atau mungkin ada development tertentu ya, yang namanya sakit itu kan dynamic ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita akan tetap melakukan konsultasi lagi kalau misalnya dibutuhkan, gitu ya. Kita juga akan melihat suplemen non resep seperti apa, dukungan emosional juga kita berikan, dan koordinasi perawatan selengkap-lengkapnya. Gitu ya. Dan masa layanannya ini selama 3 bulan atas kebutuhan medis atau permintaan nasabah kita bisa extend, masih gratis dari Manulife. Ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang apakah semua kondisi bisa dirawat sama Medix? Ternyata ada beberapa yang tidak relevan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah emergency. Misalnya ada yang nasabah yang mungkin ada serangan jantung, stroke, gitu ya, kecelakaan, atau dokter sudah meminta dia untuk operasi dan jadwal operasinya itu kurang dari 5 hari dan tidak bisa diundur. Nah, itu berarti dokter menganggap bahwa operasinya ini adalah operasi yang emergensi yang harus dilakukan segera. Nah, ini medik belum bisa membantu. Kosmetika, botok, penyakit primer, batuk, flu, pilek, perawatan gigi, penyakit kejiwaan atau mental, dan juga kehamilan itu juga belum bisa dibantu oleh medik. Ya, jadi gampang sekali. Nah, Bapak Ibu, ini juga boleh Bapak Ibu screenshot ya untuk menyimpan. Nah, kalau nasabah Bapak Ibu sudah pakai layanan, kemudian Bapak Ibu ingin tahu nih sudah seperti mana progresnya, Bapak Ibu bisa menghubungi WhatsApp yang paling bawah ya. Ini adalah WhatsApp CS dari Medix. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan, saya kemarin refer nasabah atas nama Ibu Diana mungkin ya. Saya pengen tahu deh Ibu Diana ini progresnya seperti apa gitu ya. Nanti medis akan bertanya kepada pasien, apakah Bapak Ibu sebagai agennya boleh kami informasikan. Jadi kita tetap minta izin dari pasiennya ya, Bapak Ibu ya, sesuai dengan perundang-undangan dari perlindungan data nasabah. Oke. Nah, tinggal dikit lagi nih Bapak Ibu. Uh, jadi Bapak Ibu nanti pada saat Bapak Ibu senggang ya, Bapak Ibu bisa mendownload Medix App. Ini merupakan tools yang sangat bagus untuk Bapak Ibu semuanya, karena pada saat Bapak Ibu bawa Medix App ditunjukkan kepada nasabah, itu akan lebih mudah untuk memperkenalkan layanan ini. Nama app-nya adalah Medix Asia. Nah, Bapak Ibu nanti setelah download, Bapak Ibu tentunya akan diminta untuk registrasi ya, seperti app-app yang lainnya, masukkan nomor alamat email, nama, nomor telepon, buat kata sandi, pertanyaan keamanan gitu ya. Nanti setelah itu dia akan keluar dari aplikasi, lalu Bapak Ibu harus login lagi. Jadi pada saat pendaftaran, make sure Bapak Ibu simpan alamat email dan juga WhatsApp-nya. Nanti begitu masuk ada OTP gitu ya, klik verify, lalu disclaimer. Nah, setelah itu Bapak sudah bisa masuk gitu ya. Oke, nah sambil kita buka Q&A, Q&A-nya mau sekarang Bu Jojo atau nanti saja? Ya, kayaknya udah banyak yang penasaran Oh, ada yang di chat penasaran ya. ya? Tapi Iya, tadi kayaknya udah beberapa dijawab pertanyaannya oleh Bu Dewi ya. Tadi oke. kayak contoh alurnya gitu ya dan Ya, eh apa
polis apa aja yang bisa Oke. ya. Tadi bahkan saya udah capture, saya udah kirim ke WA grup leader Bapak Ibu Waduh, ya. mantap Udah sekali saya Bu langsung Jojo. capture ya. Nah, jadi untuk layanan medik sendiri ini Bapak Ibu memang kalau ditanya ini free atau enggak, free pakai banget ya. Bahkan ini udah ada testimoni loh Bu Dewi ya. Wah, Ibu mantap sekali. Odilia Larasati dari tim Victory Star ini mestinya ya, Bu Odil ya. Udah pakai Hmm, katanya gampang ya, udah bisa buat diri sendiri sama udah klien. Luar biasa. Ya udah buka layanan juga oke. ya. Oke, kita Wah, kita coba baca pertanyaan yang ada di chat dulu ya, Bu Dewi. Nanti oke. kalau Baik memang Ibu ada sambil pertanyaan, ya silakan Bu. ya, sambil saya minta Bapak Ibu untuk ngisi absen ya Bapak Ibu. Boleh yang di kanan, boleh yang di kiri. Ini kenapa Oke. saya kasih dua? Karena kadang-kadang itu kalau banyak orang pada saat yang sama suka jam. Oke. Iya. Oke, eh udah langsung ada yang minta kontaknya Bu Dewi ya. Oh, Kontaknya boleh. tim medik gitu ya. Nah, ini kebetulan Bu Dewi yang nanya di kolom chat ini Ibu Sandra Wirawan ini kebetulan juga dokter. Ini dokternya Waduh, Busan. dokter Manulife Indonesia tapi versi Surabaya gitu ya. Oh, Itu tadi kalau misalnya tadi versi Bu Dewi Surabaya yang paling bagus. Bu Dewi tadi tanya ya, siapa kira-kira ditanyain kalau mau rujukan ke dokter siapa? Salah satu dokter yang bisa menjawab adalah dokter Sandra Dokter kebetulan Sandra, ya. Wak. Iya, karena dokter Sandra salah satu senior di tim Surabaya ya, biasanya jadi itu ya ditanyain. Dok, kalau aku Oke. nasabahku sakit ini kira-kira ke siapa? Nah, salah Nah, satunya iya. rujukannya ke dokter Sandra nih. Pertanyaannya dokter Sandra Oke. gini, Bu Dewi. Gimana? Yang didampingi dokter sama tenaga medis itu maksudnya kayak gimana? Ya, apa ditemenin kemana-mana atau seperti apa? Mungkin tadi penjelasannya Bu Dewi kan sudah ada, tapi mungkin boleh diperjelas lagi Bu Dewi. Jadi Oke. pendampingannya itu seperti apa gitu ya? Dan nanti nasabah ngapain? Nunggu telepon atau segala macam? Tadi kan ada Oke. sebenarnya disampaikan. Mungkin boleh sedikit direview, dipertegas Baik. kembali tadi. Baik, thank you Dokter Sandra untuk pertanyaannya. Jadi pendampingannya secara virtual artinya dokter dan perawat ini akan yang pertama tadi ada medical intake ya, Bu Dokter. Jadi medical intake dulu, nanti setelah itu mereka akan konsultasi dan setelah konsultasi pada saat mereka mengirimkan surat rekomendasi ke nasabah, itu mereka juga akan menelpon dok. Karena kan kadang-kadang nah, surat rekomendasinya ini itu adalah surat rekomendasi yang diperuntukkan untuk dokternya sebenarnya. Karena kan kita mau mengirimkan nasabah ini ke dokter ya, gitu. Jadi itu tuh sangat medical in nature, dok. Jadi apa masih tetap pakai bahasa medical. Jadi kita tidak bilang perut tapi bilangnya abdomen gitu, dok. Jadi memang kadang kalau untuk nasabah itu kalau baca itu tuh bingung. Jadi maksudnya apa gitu ya? Kalau nggak punya medical background itu maksudnya nggak terlalu tahu. Karena itu, maka dokter di Medix itu pada saat mengirimkan surat rekomendasi, mereka juga akan menelpon dan memberikan informasi ini artinya apa gitu. Nah, nanti surat rekomendasinya ini bisa dibawa oleh nasabah ke dokternya. Nah, setelah itu akan ada komunikasi dua arah antara nasabah dengan dokter dan perawatnya. Kalau dokternya lebih ke arah medikalnya, tapi kalau perawat itu lebih ke sehari-harinya mungkin ya dok ya. Kalau kita bilang kayak misalnya nasabah ini ada saya habis minum obat tapi kok jadi mual ya. Nah, dia bisa ngechat ke nurse-nya gitu. Kemudian nurse juga akan melakukan telepon secara reguler ya kepada nasabahnya. Kalau di awal-awal itu biasanya lebih sering, kemudian seiring berjalannya waktu karena biasanya kebutuhannya juga akan berkurang. Kalau dia sudah masuk rehabilitasi, itu kebutuhan untuk komunikasi dengan dokter dan perawatnya sudah berkurang gitu. Nah, tapi tetap perawat itu akan menelpon, misalnya di awal mungkin
seminggu bisa 3 kali gitu ya, lama-lama menjadi seminggu sekali gitu, atau seminggu 2 kali untuk menanyakan apakah ada keluhan yang lainnya kah, apakah beliau rutin minum obatnya gitu. Jadi itu kalau suster. Nah, kalau dokternya tentunya ya pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kita, misalnya saya kemarin sudah melakukan tes tambahan misalnya. Ini sudah ditambahin dengan tes alergi gitu ya, tes ANA misalnya ya Bu ya. Nah itu dok ini sudah keluar hasilnya, saya kirimkan ke dokter ya gitu. Atau oh, kok saya kok sekarang jadi ada keluhan kayak gini ya dok ya, misalnya kok jadi ada alerginya kok yang kemarin merah-merah kok sekarang kalau digaruk jadi berdarah misalnya. Nah jadi ada komunikasi seperti itu. Jadi kayak kalau di gampangnya itu kayak punya dokter dan suster pribadi lah dok, yang pokoknya bisa dihubungin gitu ya di jam kerja gitu dok. Mungkin sudah menjawab. Oke, dok Sam, saya oh sudah jelas penjelasannya ya. Bahasa Oke. dokter keren lah pokoknya ya, udah paham dok Sam ya. Jadi kalau nanti ada yang nanya lagi sama dok Sam, dokter mana yang bagus silakan hubungi Medix ya gitu ya dok Sam ya. Gitu. Oke, Doksan masih bilang, nggak, wah saya udah chatnya berkurang bebas. nih. Chatnya udah berkurang nih. Iya, pertanyaannya udah agak berkurang ya. Oke, bagaimana cara prosedur kalau ada klien membutuhkan bantuan tim medis tadi udah di ini ya, ada alurnya ya. Jadi memang Ya. istilahnya kita memang harus proaktif untuk kirim data dan segala macamnya tadi yang dibutuhkan ya. Terus pelayanan medis hanya untuk CI tadi udah dijawab juga ya, ada produk-produk yang di cover dan sorry, apa kalian medis ini hanya untuk CI saja? Bu Vero, saya boleh nyalakan ini ya Bu ya, nyalakan mic-nya Bu Vero, boleh langsung bertanya deh. Saya kurang paham dengan pertanyaannya. Bu Vero, halo. Bu, silakan mic-nya nyalakan Bu Vero. Yes, Mas, silakan Bu Vero. Maksudnya maksud gimana saya, Bu? ya siang Bu Dewi, Siang Bu Vero. saya mau nanya itu masalah apakah tim medis ini hanya untuk penyakit-penyakit yang berat, kasusnya seperti Oh, oke, dengar oke. seperti itu. Jadi kalau Oke. penyakit ringan seperti mungkin sesak dada, kayak kayak gejala-gejala awal itu apakah juga bisa? Jadi Nah, gini Bu, em, Medix itu hanya tidak bisa dipakai untuk penyakit primer sih Bu. Penyakit primer itu yang kita tahu banget lah. Kita tuh biasanya kalau kita sakit itu kita hanya perlu beli ke toko obat gitu ya, ke apotek beli beli sendiri obatnya gitu ya, batuk, flu, pilek, uh, diare ringan gitu. Tetapi kalau ada hal yang mungkin gejala ini tidak menghilang. Misalnya tangan saya kok kebas ya, tapi ini kok sudah berminggu-minggu kok saya kebas ya. Atau setiap kali saya misalnya makan apa kok saya jadi kebas gitu. Jadi ada ada kondisi atau keluhan yang berulang-ulang dalam waktu yang lama, meskipun itu ringan. Misalnya saya pilek, tapi saya kok apa sering banget pilek ya. Kayaknya kok setiap bulan itu saya pasti ada pilek gitu. Berarti kan ada sesuatu, Bu. Kan kalau orang yang normal kan aslinya pilek itu kan jarang ya. Tapi kalau ini kok pilek, sering banget meler gitu. Nah, berarti kan ada sesuatu. Itu udah bisa sih, Bu, pakai layanan MPMP ini. Tuh, jadi Oke. nggak harus yang serius gitu kayak kanker jantung gitu. Nggak harus seperti itu sih, Bu Sandra. Kok Bu Bu Sandra, Bu Vero. Vero, iya. Kok Bu Sandra, Bu Vero. Gitu. Menjawabkah Bu Vero? ya menjawab sangat menjawab. Thank you Bu. Oke, Oke, thank you. mantap ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ibu Yunita Lai. Layanan medis apa bisa digunakan jika berobat di Indonesia atau hanya untuk di luar negeri? Wah, Ini yang sering jadi pertanyaan juga nih ya. sebenarnya ya. Jadi nanti gimana dokternya gitu ya? Kalau misalnya ternyata ya yang juga sering jadi pertanyaan gini sih, Bu Dewi. Ini nih polis nasabahku ya, Mio HC-nya itu hanya Indonesia only. Hmm. Ya kan? Hmm, hmm, Terus hmm, nanti hmm. gimana nih? Nanti dirujuknya dokter-dokter yang di Indonesia aja atau
bisa dirujuk juga dokter-dokter yang luar negeri. Nanti kalau Oke. berobatnya ke luar negeri, di cover nggak ya Nggak sama di Manulife? cover ya Nah, Manulife. itu yang sering banget tuh jadi pertanyaan tuh. Iya, Saya sering banget dengar gitu nih dari teman-teman. Mungkin oke. Bu Dewi boleh jawab. Ya, Bapak Ibu, kita kerjasama dengan Manulife tentunya kan ingin memberikan layanan terbaik untuk nasabah, biar nasabah tuh nggak malah jadi, loh, kok ada layanan ini aku jadi repot ya, gitu. Jadi, Medix itu akan selalu mencarikan lokal dokter. Jadi dokter di mana nasabah itu berada. Kalau nasabahnya ada di Surabaya, kita carikan di Surabaya dulu, gitu. Namun, kadang-kadang ada hal yang tidak bisa dilakukan di lokal. Seperti misalnya kami ada satu nasabah di Bali. Nah, beliau harus melakukan PET scan. Nah, PET scan ternyata di Bali belum ada. Itu sebelum COVID ya, Bapak Ibu. Karena di PET scan di Bali nggak ada, akhirnya mau nggak mau dikirimkan ke Jakarta. Seperti itu, Bu. Tapi kita akan selalu melihat lokal dulu. Kecuali nasabahnya memang punya plan ke luar negeri dan meminta kami untuk mencarikan dokter yang di luar negeri. Nah, itu beda lagi, Bu. Kalau memang saya maunya ke Singapura aja. Nah, kan sudah beliau memang sudah ada rencana kan mau ke sana. Itu. Jadi barulah kita carikan yang di luar negeri. Oke, jadi Mm-mm. nggak ada hubungannya sama polisnya nasabah ya Bu Iya, Dewi ya, betul betul ya. betul. Jadi Tapi kita selalu lokal sih, Mbak Jojo. Jadi nggak perlu khawatir yes, lah, Bapak Ibu. direkomendasikan di lokal dulu. Lokal Nanti kalau dulu, memang betul. ada permintaan dari nasabah tanpa melihat polisnya itu covernya sampai di mana sebenarnya. Nanti kalau memang request dari nasabah, oke nggak apa-apa, polisku memang Indonesia aja, tapi aku ada duit nih mau berobat ke luar negeri, monggo bisa ditanyakan ke tim medis, Iya, dokternya yang cocok dengan kondisi medisnya seperti apa, gitu ya. iya. Oke, ada pertanyaan yang kelewat. Ini ada pertanyaan ya, kalau ada kondisi jerawat parah atau penyakit kulit gitu ya, apakah boleh dikonsultasikan nih? Kan tadi kan ada beberapa penyakit yang memang tidak bisa di cover, salah satunya mungkin tadi kosmetika ya, Ya, berkaitan betul. dengan kosmetika. Nah, apakah Mm-mm. rasanya kalau berhubungan dengan jerawat parah ini mungkin ke arah kosmetika gitu ya, Bu Dewi ya, kayaknya ya. Iya, betul. Karena ini estetika masuknya. Estetika dan kosmetika ya. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi. Oh, step ulang aplikasinya Medix tadi ya, ada yang mau minta penjelasan lagi tadi Bu tentang aplikasinya Medix. Namanya tadi apa Bu? Medix Medix Asia. Asia, betul. Aplikasinya tinggal dicari di Play Store namanya Medix Medix Asia. Asia. Ya, Heeh, Medix ya, bukan medis ya, pakai X belakangnya pakai ya. X. Oke. Apabila tertanggung bed rest sehingga tidak bisa merespon medis, apakah boleh pihak keluarga yang membantu? Wah, ini juga ya, mungkin Iya, kondisi udah lagi terbaring di rumah sakit, apakah boleh diwakilkan atau ngobrolnya dengan pihak keluarga itu boleh nggak Bu Dewi? ngobrolnya Bu, bisa dengan pihak keluarga, Bapak Ibu, tetapi kalau untuk medical intake, itu tetap harus nasabahnya kalau dia adult. Adult itu maksudnya sudah dewasa ya. Dewasa. Kalau sudah, kalau anak-anak itu yang kita telepon mamanya saja atau papanya saja bisa. Tetapi kalau dia sudah adult itu tetap si adultnya ini yang kita telepon. Tetapi tentunya tetap bisa dibantu oleh keluarga. Misalnya kalau dia bed rest ya kita telepon istri mungkin atau suaminya atau pokoknya keluarga dekat. Tetapi nasabahnya itu ada di situ. Gitu. Oke. Karena secara aturan WHO-nya seperti itu, Bapak Ibu. Betul. Harus didengar oleh yang Nanti bersangkutan kesalahan. ya Bu Iya, Dewi ya. nanti nanti di medis kesalahan gitu. Wah, kita bisa dituntut ini loh kok pasiennya siapa, yang ngomong siapa. Iya, betul ya. Gitu. Tapi bisa dibantu oleh keluarganya kok. Oke, karena mungkin keterbatasan juga ya, bisa jadi keluarga yang bantu. Oke, pertanyaan Mm-mm. berikutnya apakah bisa konsultasi pasca perawatan atau dalam masa recovery? Tadi udah dijawab ya, Bisa. bisa dalam waktu 3 bulan tadi ya, kurang lebih. Kalau mau diperpanjang juga bisa, asalkan memang ada kondisi medis Iya, tertentu ya. bahkan kalau misalnya sekarang nasabah Bapak Ibu tuh sudah operasi misalnya ya, sekarang waduh
baru dengar nih medik. Padahal nasabahku udah operasi gitu. Sekarang masih masa perawatan. Bisa loh Bapak Ibu pakai layanan ini. Oke, mantap ya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Fredrik, mau tanya produk Manulife deductible, nggak ada hubungannya Pak. Kita nggak melihat untuk kalau medis itu tidak melihat itu dan ini konsultasinya free ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada pengaruh deductible atau istilahnya nanti rumah sakitnya itu kope non kope itu kita juga nggak melihat itu ya. Yang daftar nasabah atau agentnya ya nasabah masing-masing ya. Oh, daftar ke Saya Medix. Boleh nasabahnya loh pakai Mbak Jojo. aplikasi, aplikasi Medixnya Oh, nasabahnya sendiri ya. kalau aplikasi Medix Kalau untuk itu kan open pasti. case-nya boleh, open case-nya boleh dibantu Open case-nya agent. boleh dibantu agent. Bu Lili, saya tanya kalau seandainya setelah klien berhubungan connect dengan tim Medix, kemudian klien mau berhenti connect dengan Medix, apakah boleh? Boleh aja Bu, nggak apa-apa Boleh. Bu. Nggak dilarang kok Bu. Aman Bu Lili ya, nggak ada ikatan harus terus-terusan konsultasi kok dengan Medix. Bu Tuh. Odil, saya ingin tanya tentang yang melayani saat awal. Saya sudah lain saat awal, tiba-tiba malam sekitar jam 7 lebih ada yang telepon lagi. Oke, menaikkan ibu telepon medik apa yang bisa dibantu? Oh, oke. Memang, memang, apakah mungkin nasabah itu dihubungi oleh dua orang, semacam dua orang representatif atau CS-nya gitu kah, Bu Dewi? Kita CS itu nggak cuma satu sih sebenarnya, tapi kemungkinan tuh nggak dihubungin pagi, mungkin ya. Gimana tadi Bu? Boleh cerita mungkin ya? Bentar, saya buka Bu Odil dulu ya, biar Bu Odilnya bisa ceritakan. Karena Bu Odil ini juga udah pakai nih layanan medik. Silakan Bu Oke. Odil. Halo Iya, Bu gini, Odil, apa gimana? namanya? Gimana Bu Iya, Odil? halo. Iya, Bu Dewi, selamat sore. Sore Ibu. Iya, gini, Yosefin, waktu kemarin itu kan aku udah dilayani nih. Pagi, udah ngobrol-ngobrol, terus kemudian, ya nggak ngobrol ya, maksudnya dipandu, udah selesai, dipandu mulai dari download dan sebagainya, sampai apa yang harus saya isi dan sebagainya. Terus tiba-tiba malam itu jam 7. Kan itu saya lihat sudah bukan jam aktifnya lagi gitu loh. Saya pikir tuh begitu. Tiba-tiba ada suara cowok yang dia, halo, selamat malam Ibu, gitu. Terus, Ibu menghubungi Medix, apa yang bisa saya bantu? Terus saya jadi sebagai apa namanya orang yang udah dilayani dan ini saya jadi Mm-mm. was-was gitu loh. Kok Oh, tahu-tahu, oke. apakah ya, nah itu kan akhirnya buka klien saya yang pas saya bantu juga itu dia tanya, kalau nanti ada seperti ini bagaimana ya? Dia bilang Oke, gitu. oke. Apakah harus tak terima apa enggak? Dan nomornya tuh beda satu nomor dengan yang diberikan ke kita, Bu Dewi. Oke. Belakangnya dua. Nomornya persis sama, tapi belakang sendirinya tuh dua gitu loh. Jadi Oke. akhirnya daripada juga nggak sopan, kalau ini Iya, memang iya, iya, benar iya. dari medis, kita Mm, bingung mm, ya. mm, mm. Oh maaf Mas, saya sudah dilayani tadi pagi gitu. Saya merasa sudah cukup, gitu aja jawaban saya. Tapi akhirnya jadi was-was karena kan memang Oh, oke. banyak sekali kan telepon-telepon yang nggak bertanggung Iya, jawab. betul, Sementara betul, kan ini betul. harus menyerahkan juga data-data medis dan sebagainya. Betul, betul. Kalau Tapi pas yang itu ditelepon nanti Bu Odilia ya, bukan customernya ya, Bu? waktu kemarin itu kebetulan saya sendiri. Oke. Saya pakai jasa medix untuk Heeh. diri saya sendiri Oh, gitu. oke. Bu Odilia dan Bapak Ibu semuanya. Jadi marketing kami, marketing Medix itu uh, ada tugas untuk menelpon Bapak Ibu semuanya satu-satu gitu. Karena Hmm. ini layanan yang masih baru Bapak Ibu. Jadi saya yakin mungkin pada saat training itu mungkin masih ada yang belum terlalu masuk gitu ya. Jadi kita diminta oleh CEO kami itu tadinya sebenarnya yang nelpon itu CS Team Bapak Ibu. CS Team itu ada apa tugas untuk menelpon ke para agent.
itu. Tetapi dengan Manulife ini karena masih baru kerjasamanya, itu CEO kami sendiri itu meminta agar anak-anak marketing. Jadi saya, Mbak Hani, Rahardian, Mas Dian tadi itu suka nelponin Bapak Ibu semuanya gitu. Nanya ada yang bisa dibantu, Oh. mungkin ada yang lagi sakit gitu. Karena itu akan membuka juga relationship dengan kita Bu. Jadi Bu Odilia jadi kenal, Oh, kenal iya, iya, dengan iya, kami. iya. Kayaknya sih yang nelpon Bu Odilia itu yang jam 7 malam tuh kayaknya Mas Dian deh. Cowok, iya, Lembur. cowok. Terus kemudian kemarin ada juga yang masuk di aplikasi saya di pertanyaan tanya jawab itu. Halo Ibu, Mm-mm. bagaimana kondisinya sekarang? Keadaan Ibu dan sebagainya. Nah, ini kan sudah follow up gitu loh. Ya, Jadi ya kalau sudah saya follow up itu nggak pasti suster. nelpon. Kalau di dalam Medix Bukan app, suster. oh Yang atas sendiri Bu, itu kan ada 3 toh. ah, Di belakang tuh, maaf, di aplikasi kalau dibuka tuh kan ada 3 percakapan saya dengan dokter, percakapan iya, dengan suster, terus ada lagi satu gitu loh. Nah, oh yang oke, satu itu ada yang menanyakan. Kalau saya pikir itu udah di dalam aplikasi dan Ah, jadi ah, satu ya saya nggak masalah gitu loh. iya, ah, ah, Takutnya tuh kalau klien yang pas nggak ngerti, dia sudah iya, ah, usia, terus ah, 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 ditelepon ah. ngasih data-data ya maksudnya kalau yang Oke, orang tidak oke. bertanggung jawab begitu loh Bu. Kalau agent Jadi hanya kami sih Bu Odilia. Kalau agent itu hanya tim marketing. Kalau di dalam aplikasi itu suster, dokter, dokter, sama mungkin CS. oh Customer iya iya service. Udah iya. itu aja sih. Satu. Saya juga saya tidak bisa, tidak punya akses. Jadi Iya. nasabah nggak mungkin Cuma ditelepon nomornya, satu-satu ya Bu Dewi Nggak ya. mungkin, nggak mungkin. nomor Yang HP, nomor HP. Nomor teleponnya itu kan beda dengan yang ditampilkan di itu, yang di merah-merah itu memang. Nomornya belakangnya sendiri itu nomornya beda, 2 Iya Bu, begitu loh. soalnya kami Jadi itu kayak marketing itu punya nomor sendiri iya. Bu untuk menghubungi gitu. Oh, Karena berarti itu di benar. track kan, kami kan conversation dengan Bapak Ibu kan direkam Bu. Iya, Kami tidak boleh berbicara yang enggak dengan iya Bapak Ibu. betul ya seperti. Harus Cuman maksudnya profesional. gini, iya Bu Gimana Dewi, Bu? andai kan itu nomor Mm-mm. yang memang nomor aktifnya dari Medix itu Mm-mm. diberikan ke kita ada 2 atau 3 nomor itu, jadi nanti kita nggak khawatir gitu loh. Oh, oke, Kan orang boleh sekarang boleh kan banget. pinter kan ada bedanya. Yang di Iya, situ kan hanya ah. satu toh Bu Dewi, Iya, hanya betul, betul, satu betul. aja. Nanti Jadi mungkin saya ada akan dua. masukkan ke flyer, masukkan Ibu bagus sekali. Saya akan meminta untuk dimasukkan ke flyer semua nomor-nomor kami. Iya, Jadi, iya Bu Dewi. Ya mohon maaf jadi, loh ya Bu oh Dewi, iya betul, merepotin. itu bagus kok Bu. Kalau Eh, situasinya kayak begini kita nih iya betul Bu. khawatir-khawatir. Betul, Mm-mm. betul Bu Adil. Ngangkat Setuju. telepon tuh Biar tiba-tiba. teman-teman nggak kaget juga gitu ya Bu Dewi ya Iya, kalau siap, diteleponin siap, ya siap, siap. siapa yang telepon. Thank you Bu Odil sharingnya. Oke. Thank you. Kita Sama-sama lihat dengan lagi senang hati. ada. Oke, sebentar. Hmm, cara daftar Medix. Oke. Udah ya tadi ya, cara Ya, daftar nah Medix ya. nanti nanti Bu Dewi dan tim Medix akan kasih slide-nya gitu ya buat kita semua nanti boleh dititipkan ke saya nggak apa-apa. Saya akan kasih di grup-grup leader. Bapak Ibu nanti boleh kalau yang masih belum leader boleh minta ke para leadernya. Sekarang kita akan buka sesi yang mau nanya secara langsung gitu ya. Mungkin kalau di chat susah ngetiknya atau bingung, boleh raise hand. Kita kasih kesempatan buat 2 orang aja gitu ya. Boleh ada yang mau ditanyakan secara langsung mengenai layanannya atau seperti apa medis dan lain sebagainya. Silakan bagi yang mau nanya, kita kasih kesempatan 2 orang. Apakah ada? Silakan raise hand ya. Kalau misalnya mau tanya, nanti saya akan bukakan mic-nya. Apakah ada? Apakah ada Bapak Ibu teman-teman? Kayaknya habis ikut training ini langsung ini ya, langsung jos gitu ya. Bu Dewi mungkin boleh boleh kasih tips Bu pada saat gini. Pada saat kita nanti ketemu sama calon nasabah gitu ya, kita ketemu sama calon nasabah, kita mau jualan Medix nih Bu ya, seperti mungkin di tetangga sebelah lah Bu ya. Ya. Jualan Medixnya dulu nih Bu. Kita mungkin ada ide cara kita ngomongin Medix dengan
dengan bahasa yang simple tuh gimana sih Bu? Oke, Kan kalau ngomongin personal medical management apalah gitu kan kayaknya ini bahasanya kalau orang Jawa bilang tuh ke Bu ya, terlalu ke ya. Inggris-Inggrisan gitu ya. Yang simple itu ngomongin gimana sih Bu? Si Medix ini kita bisa nyebutinnya untuk nasabah existing kita maupun calon nasabah kita tuh ngomongin Medix itu sebenarnya apa sih Bu yang bahasa awam lah gitu Bu, boleh Oke. mungkin. Bahasa awamnya enaknya kayak gini. Jadi misalnya nih ketemu sama nasabah ya, Ah, Pak gitu ya, Pak, ah, kita kan ingin memberikan informasi bahwa polis ini tuh ada layanan tambahannya ya. Jadi bisa mulai dengan Pak, polisnya Manulife itu nggak hanya membantu untuk cover aja loh Pak kalau Bapak sakit. Tapi kita juga memikirkan sakitnya Bapak. Gitu. Jadi kita ada layanan Pak, namanya itu nggak usah sebutkan nama boleh ya, boleh sebutkan layanan Medix gampang. Gitu ya. Jadi kita ada layanan namanya layanan Medix Pak. Nah layanan Medix ini Bapak akan dapat pendampingan satu dokter dan satu perawat Pak. Nah jadi pada saat lagi sakit, Bapak itu dapat dokter yang dapat dokter seperti punya tim medis pribadi yang mendampingi secara virtual, Pak. Nah, nanti dokter sama perawatnya ini itu akan konsultasi, Pak, ke dokter-dokter terbaiknya Medix itu ada 5.000 dokter di dunia, gitu. Jadi Bapak itu dilihatin tuh diagnosisnya sudah tepat belum? Perawatannya sudah tepat belum? Karena banyak loh Pak yang salah diagnosis. Bapak kan nggak mau salah diagnosis, salah perawatan. Gitu. Nah, kalau pakai layanan Medix ini, Bapak akan terhindar dari hal-hal tersebut. Gitu. Nah, aslinya nih Pak, layanan ini tuh mahal loh Pak. Gitu. Karena kan coba kalau misalnya sakit terus Medix konsultasi sama dokter di Jerman, di Jepang, di Amerika. Kalau kita pergi ke sana kan jauh Pak, gitu. Biayanya banyak. Nah, makanya Medix ini itu untuk 3 bulan Pak, itu biayanya 15.000 sampai 20.000 US dollar. Itu 200 juta loh Pak. Tapi sama Manulife itu dikasih gratis, gitu. Gimana? Enak kan? Kita jualannya Gampang ya? adalah layanannya mahal nih sebenarnya gitu ya. Nah, layannya tuh sebenarnya mahal Nah, loh. itu bisa buat Gitu. jualan juga ke calon nasabah nih, karena yang punya layanan Medix ini Manulife gitu ya, negara lain atau perusahaan lain belum tentu punya ya. Iya. Oke, dari Bu Mariska kalau bisa setelah konsul klien via Medix diminta MCU, terus beberapa hari ada inap apakah MCU sebenarnya itu bisa dimintakan? Oh, bukan SKD dong Bu. Jadi kalau misalnya untuk klaim itu tetap seperti prosedur klaim biasa ya, nggak ada hubungannya sama Medix Bapak Ibu. Jadi tetap kita misalnya ada layanan sebelum rawat inap berapa hari, sesudah rawat inap berapa hari itu tetap seperti biasa nggak ada hubungannya sama Medix ya. Apa penyakitnya yang dikecualikan di polis? Oke, jadi gini Bu Dewi, kan kita kan di 1 tahun pertama itu ada biasanya kan penyakit-penyakit yang tidak bisa di cover nih Bu Dewi. Tapi misalnya nasabahnya mau konsultasi, apakah tetap boleh Bu Dewi? Boleh Mbak Jojo, boleh konsultasi sama Medix, tetapi ya karena itu masih dikecualikan berarti untuk biayanya ya tidak di cover ya Bapak Ibu. Jadi ini juga salah satu poin sales untuk Bapak Ibu. Pokoknya nambah poin sales lagi, poin sales lagi ya. Jadi kalau di tempat lain itu nggak dibayarin, tapi kalau di Medix di Manulife itu meskipun nggak dibayarin, tapi masalah medisnya tetap bisa konsultasi. Betul, Itu karena Mbak Jojo. Medix gak bantu bayarin klaim ya, Ya, Bapak Ibu ya. Itu yang jadi tuh kadang suka ini nih ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi nanti yang bayarin klaimnya Medix atau Manulife nih gitu kan. Tetap secara prosedur klaimnya tetap dari Manulife ya Bapak Ibu ya. Medix hanya istilahnya tuh Medix ini bantuin gitu ya, bantuin ngasih dokter-dokter terbaik dan lain sebagainya. Gitu ya. Cukup jelas Bapak Ibu, teman-teman. Ibu Yuliana cukup jelas. Boleh tulis di chat kalau udah cukup jelas ya.
SKD itu maksudnya apa sih? Surat keterangan dokter maksudnya? Tetap seperti biasa Bu prosedurnya harus ke dokter dulu, konsultasi dokter dulu gitu ya. Konsultasi dokter ketemu dokternya, habis gitu langsung direkomendasikan seperti apa sama dokternya kita, baru nanti kalau ada tindakan atau rawat inapnya tetap kayak seperti biasa lah Bu, nggak ada hubungannya dia pakai medix atau nggak pakai medix. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Bu Dewi udah banyak yang penasaran minta nomor teleponnya Bu Oh iya, Dewi nih. saya Boleh tulis di chat dituliskan di ya. chat, boleh Bu Dewi. 08 11 7 3 3 3 08 11 733 162. 162. Oke, itu ya. Silakan Bapak Ibu nanti slide-nya boleh Bu Dewi ditambahin kontak personnya dari tim medis ini siapa-siapa aja. Jadi begitu teman-teman Boleh. butuh langsung bisa kontak ke tim medis ya. Ya, nanti saya juga akan kirimkan video-video testimonial ya, Bapak Ibu ya. Sip. Oke. Semoga bisa membantu Bapak Ibu dan kita memang berharap nanti mungkin tim medis boleh loh keliling ke kota-kota lain ya, ketemu secara offline dengan teman-teman yang ada di Surabaya, di Semarang dan di kota-kota lain juga supaya lebih experience-nya lebih dapat gitu ya Bu Dewi ya dan Betul, teman-teman betul. ya. Ha-ha. Oke, kalau gitu Bu Dewi, thank you so much Terima untuk Bu kasih. Dewi, untuk Pak Rahadian dan teman-teman medik semuanya. Kita tunggu slide-nya ya, pasti itu diminta ya. Jadi, Oke, jadi oke. setelah training biasanya minta slide-nya disimpan. Jadi kalau dibutuhkan nanti, produknya Oh apa aja iya. yang di cover, yang nggak di cover apa gitu ya, supaya ingat dan disimpan sama teman-teman dan bisa jadi juga sales tools tuh ya, tadi Bu Iya, Dewi iya, udah iya, iya. share ya, bisa jadi sales tool untuk teman-teman pada saat jualan. Oke, Oke. itu aja teman-teman. Thank you untuk kehadirannya. Semoga bisa membantu. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Oke, Sampai terima jumpa. kasih Bapak Ibu. Thank Mari, mari. you.